Konon, beberapa nyawa-nyawa tersebut belum bisa memasrahkan dan belum bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Arina di sini. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share karena like, subscribe, dan share itu gratis. Minta subscribe-nya ya biar Arin semangat untuk bercerita yang selanjutnya. Cerita ini adalah 5 rumah sakit terangker di Indonesia. Penasaran? Cekidot. Rumah sakit yang pertama, Rumah Sakit Medical Center di Bandung. Menurut warga sekitar dan menurut orang yang uji nyali di situ, mereka ditampakkan oleh suster yang berbaju lusuh. Bajunya itu kotor dan seakan-akan itu susternya udah guling-guling tuh di tanah. Jadi kotornya tuh kayak lusuh, ada tanah-tanahnya gitu deh. Dan sebelum dia menampakkan diri, biasanya itu tercium bau wangi-wangian, ya kan? Bau wangi-wangian. Terus tahu-tahu teng-teng, dia muncul dengan pakaian suster dan berbaju lusuh. Bahkan yang mencium bau tersebut hingga terbatuk-batuk. Karena apa coba? Karena wanginya dia itu kadang bercampur dengan bau busuk. Jadi kan baunya gak karuan tuh. Sampai batuk. Bau apa ini? Bau wangi? Enggak, busuk jadi campur jadi satu. Coba. Sampai kebanyakan tuh tersedak-sedak karena bau yang tidak enak tersebut. Dan menurut penuturan yang pernah uji nyali di situ juga, ada yang uji nyali di situ, tahu-tahu kakinya itu diseret sama bayi loh, sama bayi yang memanggil-manggil nama ibunya. Coba kaki kita seret-seret, mama gitu, gimana coba? Dan banyak juga peserta uji nyali di situ yang mengalami kerasukan. Berani mencoba? Nih, aku mah ogah. Yang kedua, rumah sakit yang kedua ya, yang terangker di Indonesia, masih tetap di Bandung. Rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Immanuel Bandung. Rumah sakit ini berdiri pada saat penjajahan Belanda. Konon di dalamnya terjadi cerita-cerita yang menggenaskan. Dari sekian ruangan-ruangan di rumah sakit tersebut, ruangan bayi dan ibulah yang banyak sekali makhluk halus di situ yang menempatinya. Terkadang ada bayi menangis sendiri kan, terkadang ada ibu-ibu yang kayak melahirkan banyak darah menangis sendiri kan. Coba ruangan kosong, tahu-tahu ada suara oe. Ada juga yang menyaksikan keranda mayat itu terguling sendiri dari tempat keranda mayat itu. Gubrak. Percaya nggak? Lantai sering disapu, sering dipel. Tapi itu lantai rumah sakit tetep aja bau amis, bau nggak sedep. Dari mana coba? Dicari-cari nggak ada bangkai ya kan? Dipel udah dipel, pakai pewangi sudah pakai pewangi, tapi bau gak sedap itu tetap aja muncul. Bau tersebut katanya sih anyir ya, seperti bau darah gitu, amis-amis gitu. Yang ketiga, Rumah Sakit Wardi Waluyo di Blitar. Konon makhluk astral yang menempati rumah sakit tersebut sudah tidak asing lagi, sering mengganggu warga-warga di sekitar situ. Banyak juga pasien-pasien yang pernah dirawat di situ mendengar suara tangisan pasti pas jam 12 malam. Tiap hari loh ya, tiap hari ada suara tangisan kan. Cewek jam 12 malam, coba.
Dilihat ada suara tangisannya di mana, dilihat nggak ada orang. Jadi siapa? Terkadang setelah ditengok itu nggak ada orang nangis kan, begitu kita balik badan, kayak ada bayangan putih dari lorong satu ke lorong satunya, kayak lompat. Casper kali ya. Jadi warga situ tuh nggak heran ya, sudah kebiasaan tuh lihat yang namanya tuyul, kuntilanak, gendruwo. Sakit yang keempat, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau yang biasa disebut RSCM. Kalian pasti tahu kan? Satu cerita mahasiswa bernama Ramli. Ramli ini menemani temennya yang kecelakaan fatal di rumah sakit tersebut ceritanya ya. Jadi si Ramli itu kan tidur di situ. Terus waktu jam menunjukkan jam 1 malam itu terdapat kayak suara bisikan-bisik. Suara bisikan yang akhirnya Ramli tuju suara bisikan tersebut dan tertuju di suatu bangsal. Ramli kan penasaran nih. Dia masuk ke bangsal, ya kan? Terus dia penasaran kan? Dia buka pintu bangsal kan? Dia tengok ada salah satu tempat tidur pasien. Di situ ada wanita kan? Dia penasaran. Dia dekati kan? Plek, plek, plek. Dia dekati, si wanita tuh noleh, teng. Terus dia tuh meringis cekikikan coba. Terus darahnya tuh yang banyak banget gitu. Terus akhirnya tuh si Ramli lari kan, lari keluar dari ruangan tersebut. Dia kesandung. Terus coba kesandungnya kena apa? Dia menyandung badan yang tinggi besar yang sedang tidur di depan pintu tersebut. Itu apa itu? Orang tinggi besar tiduran itu kesandung gubrak. Habis kayak gitu dia nengok, waduh, orang yang tinggi besar itu nggak ada kepalanya. Dia lari lagi. Dia lari, tahu-tahu dia nabrak kan seorang laki-laki. Tapi ya jangan takut kalau yang ini ya, satpam. Ditanya sama satpamnya, ngapain? Pak, Mas lari-lari. Saya tuh dengar suara kayak bisikan-bisikan. Saya ikutin, ternyata di bangsal. Saya buka ada cewek berlumuran darah cekikikan. Terus saya keluar dari ruang tersebut, saya kesandung hantu lagi, Pak. Gimana, Pak? Terus akhirnya si Ramli itu dibawa ke tempat satpam ya. Terus Pak satpamnya bilang kan, ya Bapak jangan heran, ya kan, Bapak atau Mas jangan heran. Kalau di situ memang ada, dan biasanya ya kejadiannya kayak Mas tersebut, kayak ada suara bisikan, nanti diarahkan ke ruang bangsal, nanti ya disitulah ya kan dia akan ditunjukkan sosok wanita tersebut. Yang konon wanita tersebut adalah wanita yang pernah meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Aduh, aku mah habis itu kabur, gak jadi nemenin temen ya. Rumah sakit yang terakhir ya, yang kelima ya, Rumah Sakit Darmo di Surabaya. Yang warga Surabaya acungkan jari. Seperti Rumah Sakit Immanuel dan Rumah Sakit Darmo, ini juga sama ya. Ini adalah bangunan kuno juga ya. Bangunan tua, di sisi-sisi sudutnya aja temboknya mulai retak-retak. Kan creepy banget ya. Terus cerita mistisnya ini kebanyakan nih di bangsal anak nih di rumah sakit tersebut. Ibunya nih kuntilanak ya katanya ya di bangsal anak tersebut. Dan itu ceritanya tuh bukan hal baru lagi, dan warga sekitar pun aja juga tahu karena rumah sakit itu ya gitu deh, creepy. Konon itu kuntilanak tersebut nggak pernah nunjukin mukanya ya, karena setiap kalau orangnya diliatin itu rambutnya tuh nutupin muka sama berlumuran darah. Aduh, creepy banget sih. Ini sudah 5 ya teman-teman yang Arin ceritakan, yaitu rumah sakit terangker di Indonesia.
Buat teman-teman yang ada request untuk Arin bercerita apa, bisa komen di bawah ini. Akhir kata, terima kasih. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, and share-nya, dan minta tolong dihidupkan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.